Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV dimanapun berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, dan seluruh para penonton dan seluruh pemerhati Salam TV yang masih setia terus menantikan program demi program dari PT Salam TV. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan kajian kita ini. Pada episode yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan penetapan ilmu bagi Allah tabaraka wa taala, isbatul ilm, ya. Isbatu ilmillahi ta'ala, penetapan ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi sudah kita sampaikan bahwasanya Allah Azza wa Jalla, ya, salah satu namanya adalah Al-Alim, yang maha berilmu. Dan ilmu Allah itu tidak terbatas dan sangat luas, ya. Tidak ada yang bisa mengetahui sejauh mana ilmu Allah Azza wa Jalla, tidak ada. Karena begitu sangat luas sekali dan sangat dalam sekali, semua Allah Azza wa Jalla tahu. Yang besar, yang kecil, yang lalu, yang akan datang, yang nggak ada pun, kalau dia ada Allah SWT tahu, dan sebagainya dan sebagainya. Dan beliau punya sifat ilmu tentunya, ini kelaziman bahwa kalau dia punya nama maka akan ada sifatnya. Jadi nama itu tidak kosong dari sifat, begitu. Maka kita katakan bahwa sifat Allah SWT adalah ilmu, karena Allah SWT adalah al-alim, yang maha berilmu dan memiliki sifat al-ilm. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an, kita sebagai seorang hamba Allah SWT hendaklah memahami, ya, dengan baik perkara ini, sehingga menambah keimanan kita pada hakikatnya bahwa semua yang kita lakukan, kebaikankah, keburukankah, ya, itu senantiasa Allah SWT tahu. Ya, tentu akan ada konsekuensi dari perbuatan itu, kan. Kalau kebaikan, ya tentu memiliki balasan kebaikan. Kalau dia keburukan, tentu juga balasannya adalah keburukan. Nah, Allah SWT tahu semua perbuatan makhluk sebelum Allah SWT menciptakan makhluk itu. Jadi sebelum Allah makhluk itu aja pun, Allah sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh makhluk yang akan diciptakan ini, gitu. Jadi bukan diciptakan lalu baru diketahui, atau dia udah jadi makhluk baru diketahui, enggak. Sebelum dia jadi makhluk aja, Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh makhluk yang ini, walaupun Allah belum menciptakan dia, gitu. Sebegitunya ilmu Allah tabaraka wa taala yang sangat dalam, sangat luas, yang tidak terbatas, yang segala-galanya Allah SWT tahu. Sebagaimana dalam surah yang kita sampaikan kemarin itu terkait dengan pengetahuan Allah SWT itu rinci. Jadi bukan ijmal, ya. Jadi bukan hanya sekedar global, gitu. Kalau kita kan mungkin tahunya global-global, gitu, kan. Ada nggak ikan di laut? Ada, kita bilang. Tapi kita kan tahu jumlah ikan itu warnanya apa, ikan apa aja, jenisnya apa, berapa udah mati, berapa yang beranak, berapa yang bertelur. Kita nggak tahu. Tapi Allah SWT rinci. Maka kita lihat di dalam firman Allah SWT di dalam surah Al-An'am ayat 59, Allah SWT mengatakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah perbendaharaan gaib, kunci-kunci gaib yang tidak diketahui oleh siapapun, ya, terkait dengan itu kecuali hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada dedaunan yang jatuh pun, yang gugur pun, kecuali Allah tahu. Wala habbatin fi zulumat. Dan tidak ada juga satu habbah itu arti biji di kegelapan bumi, dan juga tidak basah dan juga tidak yang kering, kecuali itu ada tercatat di catatan Allah, yaitu di Lauhil Mahfuz, ya. Wala habbatin fil zulumatil ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu biji dalam kegelapan bumi, dan juga pula tidak di yang ratbin, yaitu basah, tidak pula kering, kecuali itu di kitabim mubin, yaitu di kitabim mubin artinya adalah di Lauhil Mahfuz. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwasanya Allah SWT terhadap segala sesuatu itu qadirun. Itu qadir artinya maha kuasa. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman, dan bahwasanya Allah SWT sungguh meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Jadi Allah SWT tahu segalanya. Dan itu pengetahuan Allah SWT itu rinci detail dan sebegitu sangat detail sekali, gitulah kira-kira. Kalau kita kan kadang-kadang, contoh ya, saya ini punya janggut. Alhamdulillah Allah SWT karuniakan saya janggut.
jenggot ini. Tapi saya nggak tahu nih berapa jumlah jenggot saya ini. Walaupun sehari-hari siang malam bersama saya gitu. Global aja saya tahu saya punya jenggot gitu. Tapi jumlahnya yang putih berapa, yang hitam berapa, yang mau putih berapa, yang sudah merah berapa, kita nggak tahu. Tapi Allah Jalla itu maha mengetahui segalanya. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Sekira itu untuk murajaah kita, dan kita lanjutkan untuk menghemat waktu kita ya. Waktu kita sangat terbatas, oleh karena itu kita lanjutkan saja. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kita yang sebelumnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa kama dalla as-sam'u ala itsbati sifatil ilm dalla al-aqlu 'alaiha. Dan sebagaimana as-sama' artinya dalil sama dari Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan ya adanya sifat ilmu bagi Allah. Dari Al-Quran dan Sunnah jelas Allah memiliki sifat ilmu. Dalla al-aqlu 'alaiha. Akal pun menetapkan sifat ilmu itu bagi Allah. Gitu dia. Bagaimana penjelasannya? Wa bayanu dzalika, penjelasannya atau uraiannya bagaimana? Bagaimana uraiannya sehingga kita mengatakan akal kita menetapkan sifat ilmu bagi Allah. Kita lihat. Anna ijadal makhluqat wa ihkama hadzal khalqi al-azimi al-wasi'i labudda an yakuna an ilmin yaqumu bi Rabbi ta'ala wa la yutasawwar an yakuna bila ilmin ta'ala Allahu amma yaqulul jahiluna 'uluwan kabira. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, penjelasannya bahwa akal juga menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat ilmu, bahwa menyadakan atau menjadikan makhluk-makhluk ini wa ihkama hadzal khalq, dan bagusnya penciptaan ya, ciptaan Allah yang agung ini ya, bagus penciptaan makhluk dan bagusnya penciptaan makhluk-makhluk yang sangat agung ini gitu ya. Jadi pengadaan makhluk, penciptaan makhluk, wa ihkama hadzal khalqi al-azim, dan indahnya makhluk-makhluk yang sangat agung ini, yang al-wasi' ya, yang sangat luar biasa, yang sangat banyak itu. La budda an yakuna an ilmin yaqum bi Rabbi ta'ala. Mestilah Allah SWT punya ilmu untuk melakukan itu. Nggak mungkin dong tanpa ilmu. Kita lihat dengan luar biasa begitu sangat banyak makhluk-makhluk Allah SWT. Lihatlah bumi, lihatlah langit, lihatlah apa yang di antara keduanya. Di bumi ini Masya Allah ada gunung, ada lautan, ada sungai, ada pepohonan, ada hewan-hewan, ada ikan-ikan di lautan dengan berbagai jenisnya dan sebagainya dan sebagainya. Nggak mungkin itu ada kalau ya tidak ada yang mengadakan, dan yang mengadakan itu memiliki ilmu yang sangat luar biasa, yang sangat maha dahsyat, yang maha berilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yutasawwar an yakuna bila ilmin, dan itu enggak masuk akal lah kalau Allah mengadakan itu tanpa ilmu. Pasti gitu loh. Secara akal kan begitu. Contohlah kita mencoba untuk mendekatkan pemahaman ya. Ada orang ya buat rumah begitu sangat indah. Cantik ya, mulai daripada desainnya, rumahnya, kemudian juga isi dalam kamarnya, kamar mandinya, ruang tamunya, kamar tidurnya dan sebagainya. Itu begitu sangat indah ya. Penampakannya, mungkin bentuknya, segala macamnya gitu. Pastilah kita katakan itu tukangnya tukang profesional, tukang yang memiliki pengalaman dan sebagainya. Nggak mungkin lah abal-abal ini tukangnya, kan gitu. Ya akal kita nggak akan terima kalau ada orang ya buat rumah yang sedemikian indahnya, lalu kita katakan ini orangnya biasa-biasa aja. Nggak mungkin. Kalaupun orangnya biasa-biasa aja, tapi dia punya pengalaman yang sangat banyak, itulah ilmu itu kan. Pengalaman dia itulah ilmu itu. Gitu. Maksud saya bahwa Allah SWT ya, apalagi dengan Allah begitu. Nggak mungkin ini terjadi, nggak layu tasawwar, nggak masuk akal, nggak mungkin tergambarkan oleh kita kalau Allah SWT dengan begitu sangat banyaknya makhluk Allah dan begitu sangat indah-indahnya ini nggak mungkin jadi tanpa ilmu. Pasti Allah SWT memiliki ilmu. Ta'ala Allahu amma yaqulul jahilun. Allah SWT maha tinggi dari apa yang dikatakan oleh orang-orang bodoh. Ya, uluwan kabira, dengan ketinggian yang sangat besar. Orang-orang bodoh mengatakan Allah nggak punya ilmu. Seperti kita katakan Jahmiyah ya, dan Mu'tazilah. Mereka kan mengatakan ya, Jahmiyah utamanya karena mereka mu'attil sifat al-juz'i, al-kulli. Mereka penapi sifat secara totalitas. Mereka katakan Allah ya ini memiliki sifat, dia adalah al-alim, yang maha berilmu tapi nggak ada ilmunya gitu. Hanya mujarradul asma, hanya nama doang tapi nggak ada ilmunya. Jadi Allah SWT maha suci dari demikian. Nggak mungkin. Ya, ini konsekuensi sebenarnya. Begitu Allah SWT bisa menciptakan, pasti di situ ada sudah include yang namanya ilmu.
Demikian ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi secara akal demikian kan. Enggak mungkin ada ini semua tanpa ada yang mengadakan. Benar, yang mengadakan itu pasti maha berilmu. Kalau enggak akan bisa. Gitu kira-kira. Wa min turuqil aqliyah, dan dari jalan akal juga ya. Annal ilma yusafu bihil makhluk. Ini kita ingin membahas secara akal dulu ya, bahwa memang ilmu itu sifat Allah, begitulah kira-kira. Kita menetapkan menguraikannya dari sisi akal. Kita katakan tadi yang pertama bahwa nggak mungkin ini ada semuanya makhluk ini tanpa ada yang mengadakan itu maha berilmu, yaitu Allah SWT. Oke, yang kedua. Dari sisi yang kedua, bahwa akal juga menunjukkan bahwa ilmu itu kan disifati dengannya makhluk. Ala ma yaliqu bihi, sesuai dengan kelayakan makhluk. Bukankah manusia dikatakan orang berilmu? Orang yang memiliki pengetahuan. Ya kan begitu. Jadi orang bahkan ilmu juga membuat orang jadi sombong kan. Dan orang disipati loh, ini kan orang-orang akademisi, orang-orang berilmu, orang-orang yang hebat, orang-orang kaum intelek, gitu kan. Kaum intelek, kaum akademisi, seperti dulu di zaman yang lalu itu kan ada istilah ijmiyah, ikatan cendekiawan gitu kan. Orang-orang cendekia segala macam. Itu manusia disipati dengan itu. Kenapa mereka disipati cendekiawan, intelektual, akademisi dan lain-lain itu? Karena mereka punya ilmu. Begitu, meskipun sesuai dengan kelayakan dan kerendahan mereka ya. Memberikan ilmu itu adalah Allah SWT. Wahwa sifatu kamal. Sifat itu sifat sempurna kan. Ketika orang di labeling atau disematkan dengan kata ilmu, dia orang yang berilmu, dia orang yang cendekiawan, dia orang yang seorang intelek gitu kan, kaum-kaum intelek. Ini kan satu satu pujian gitu, disifati dengan sifat yang sempurna. Kalau lam yattasib al-khaliq subhanahu wa ta'ala bil ilmi, lazim an yakuna al-makhluk akmal min al-khaliq. Kalau seandainya Allah SWT tidak disifati dengan sifat ilmu, maka lazimlah itu makhluk lebih sempurna daripada Allah. Iyalah jadinya begitu kan. Manusia aja di kalangan manusia yang berilmu dengan yang nggak berilmu beda kan, di derajat di manusia gitu loh. Manusia akan membedakan, oh ini orang berilmu, ini orang tidak, ini orang cendekiawan, ini orang pintar dan segala macamnya, beda. Kan begitu. Di tengah-tengah masyarakat beda. Apalagi dengan Sang Khaliq Allah SWT. Nah, jikalah kita mengatakan Allah nggak punya berilmu, berarti makhluknya lebih sempurna daripada Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini sebuah kemustahilan. Wa hadza mumtani'un badahatan. Ini sangat nggak mungkin terjadi ya, badahatan secara terang-terangan, nggak mungkin. Badahatan itu secara tegas nggak mungkin begini. Nggak mungkinlah kita lebih pintar daripada Allah SWT. Kita lebih hebat, nggak mungkin. Jadi maksudnya bahwa kita aja manusia ini ya, sifat semakin orang itu berilmu semakin hebat kedudukannya, semakin bagus begitu kan, apalagi dengan Allah tabaraka wa taala ya. Oleh karena itu ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, enggak mungkinlah Allah SWT itu tidak punya ilmu. Itu maksudnya yang mau ditegaskan di sini. Sekali itu nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi secara akal udah jelas bahwasanya Allah SWT memiliki ilmu, sifat ilmu, dan memang ini enggak terelakkan gitu. Dan ini enggak bisa dibantah. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi kalau ada firqah-firqah, sekte-sekte yang membantah atau kita katakan mengingkari ilmu Allah SWT, maka pada hakikatnya dia adalah orang-orang juhal, orang-orang bodoh. Secara akal aja enggak mungkin gitu kan. Enggak mungkin Allah SWT tidak punya ilmu. Makhluk aja punya ilmu, apalagi Sang Khaliq yang menciptakan makhluk. Begitu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa qauluhu, perkataan al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa qaddara lahum aqdaran, dan Allah SWT menentukan bagi mereka takdir-takdir. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah SWT menciptakan segala sesuatu
faqaddarahu taqdira. Lalu Allah SWT menentukannya dengan sebuah ketentuan atau menetapkan baginya takdir-takdir dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua. Ya. Jadi wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah SWT menciptakan segala sesuatu faqaddarahu. Allah SWT menentukannya dengan sebuah ketentuan atau menetapkan baginya takdir-takdir begitu. Dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan qadar, dengan ketentuan. Jadi semua yang Allah ciptakan itu ada ketentuannya. Ada limitnya dari sisi umurnya, dari sisi kekuatannya, dari sisi segala macamnya. Kita lihat rinciannya bagaimana. Ini dia. Wa ja'a fi hadis Ibn Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan di dalam hadis Abdullah ibnu Amr ya radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaddarallahu maqadira qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanatin. Allah SWT menentukan ya maqadira, ketentuan, segala ketentuan, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Bi 50 alf sanah, dengan 50.000 tahun. Artinya Allah SWT ya menciptakan atau menetapkan semua takdir makhluk sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi itu 50.000 tahun. Artinya 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi, takdir itu sudah tercatat semuanya. Jadi takdir itu bukan dicatat hari ini, bukan. Takdir-takdir kita ini, kita duduk seperti ini, saya bisa live ya, bisa ketemu ya secara siaran seperti ini gitu kan, ketemu lewat televisi, lewat mungkin YouTube dan segala macamnya. Itu bisa seperti itu, kenapa? Karena ditakdirkan oleh Allah SWT. Sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi tidak ada satu makhluk pun di atas permukaan bumi ini yang lepas dari kontrol dan takdir Allah SWT. Tidak ada. Semuanya di bawah kendali Allah SWT. Ya. Jadi Allah SWT kapan menetapkan semua takdir itu? Qabla khalqis samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Dan 50.000 tahun sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi, takdir sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Luar biasa kan? Luar biasa. Jadi sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi, takdir sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian maqadiru takunu min jihati zaman. Takdir itu dari sisi zaman, waktu. Jadi semua makhluk ada masa expirednya gitu, masa-masa usangnya. Jadi semua punya limit, punya waktu. Tidak ada manusia yang ini terlepas dari waktu, masa, dibatasi dengan masa. Makanya manusia ini punya umur kan, umurnya ya terbatas. Ada yang kalau kita lihat dalam hadis Nabi kan cuma dibatasi 60 dan 70. Sedikit yang melampaui batas gitu. Ya, begitu dia. Maqadir takunu min jihati zaman, dari sisi waktu. Wal makan, dan juga dari sisi tempat. Wal dzat, dan sisi zat juga. Ya. Faqulu insanin qaddarallahu lahu zamanan. Semua manusia Allah tentukan baginya masa. Jadi ada limitnya. Manusia itu dilimit, enggak boleh hidup dari lebih sekian tahun gitu. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj, wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajali musamma. Dan kami tetapkan di rahim-rahim ibu, di rahim-rahim wanita itu apa yang kami kehendaki ila ajali musamma, sampai kepada waktu yang ditentukan. Jadi semua janin-janin yang ada di perut ibunya itu ada ketentuannya, maka kapan dia keluar itu ada ketentuannya. Itulah takdir Allah. Kapan dia keluar berarti disitulah takdir Allah dia keluar begitu. Nah ya. Dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima. Yakni miqdarul lubsil janin fi rahim muqaddarun. Bahwa menetapnya ya masa ataupun miqdar, ukuran ya, ukuran apa namanya ini, tinggalnya janin di rahim seorang wanita itu muqaddar, tertentu. Ya biasalah kalau wanita hamil saya kira 9 bulan 10 hari ya, ataupun ya sekitar begitulah, sekitar 9 bulan, 9 bulan lewat, bahkan mungkin ada 10 bulan, sekitaran itu. Ya. Jadi semua ditentukan oleh Allah SWT. Hada sitatu asyur, wada tis'atu asyur, ada yang bulan, ada yang 9 bulan, wada asyarah, ada yang 10, wada aksar, ada yang lebih banyak. Tapi kan sekitaran itu, kisaran itu dia.
Nggak ada juga orang 2 tahun, 3 tahun. Kalaupun ada mungkin satu-satu lah. Tapi itu jarang. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini kan. Orang kalau sudah usia 9 bulan itu kalau nggak lahir juga akan disesar gitu kira-kira. Jadi udah ini. Semuanya tertentu gitu. Wa ilmuhum muqaddar. Dan ilmu mereka juga ditentukan. Jadi manusia ini punya batasan dalam berilmu, punya batasan dalam usia, punya batasan dalam rezeki. Semua dibatasi. Wa ilmu muqaddar, pengetahuan mereka dibatasi, ditentukan. Tidak ada manusia ini tahu semua hal. Enggak. Benar bahwa ulama betul tahu dia agama semua. Tapi enggak semua agama juga dia tahu. Dalam pengertian tidak semua perkara agama dia tahu. Pasti mungkin ada 1 atau 2 hal yang enggak tahu. Tertentu. Tidak ada yang semua manusia ini tahu. Kecuali Allah SWT mengetahui segalanya. Ya. Ilmu muqaddar, ilmu mereka dibatasi atau ditentukan. Wa rizquhu muqaddar, rezeki mereka juga ditentukan. Wa jamil asya' muqaddaratun, semua segala sesuatu itu telah ditentukan. Semua ada masanya, semua ada waktunya, semua ada ketentuannya, enggak ada yang lepas dari itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddarallahu al-maqadira, Allah SWT menentukan segala takdir, kalimatun qasiratun, kalimat yang pendek, walakinna mafhumahu wasi'un, tapi pemahamannya itu sangat luas. Jiddan mafhum, walakinna mafhumaha wasi'un jiddan, tapi mafhumnya itu sangat luas sekali. La nuhitu bihi, kita tidak bisa meliputinya, wala natasawwaruhu, dan kita tidak bisa menggambarkannya. Lakin nafhamuhu ijmalan, tapi kita bisa memahaminya secara global. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Jadi intinya di sini ya, perkataan dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa qaddaralhum aqdaran, dan Allah SWT menentukan bagi mereka takdir-takdir, inilah dia maksudnya. Takdir-takdir, semua kita ini punya takdir, punya ketentuan, punya ketetapan yang enggak kita bisa lepas dari itu semuanya. Wa qauluhu, dan perkataan Abu Ja'far At-Tahawi, wa daraba lahum ajalan, dan Allah SWT menentukan mereka masa-masa atau waktu-waktu. Ajal itu artinya masa, ya, masa-masa tertentu atau ajal. Namanya ajal itu waktu tertentu. Atfu hadhil jumlah ala allati qablaha min atfil khas alal am. Jadi diatofkan atau dihubungkan kalimat-kalimat ini dengan kalimat sebelumnya, itu merupakan hubungan yang khusus terhadap yang umum. Karena begini, takdir di dalam takdir itu kan sudah include ajal kan. Ajal orang, waktu orang meninggal itu pasti sudah ada, tetapi ini dibuatkan lagi sebagai bentuk penegasan, gitu aja. Ya, wa daraba lahum ajalan, Allah SWT menentukan bagi mereka ajalan. Ajal itu artinya apa? Haddada lil khalqi ajalan. Allah SWT menentukan kepada makhluk itu ajal-ajalnya. Wal ajal yutlaq ala nihayatil muddah al muqaddarah. Ajal itu maksudnya adalah nihayatul muddah, selesainya waktu yang ditentukan. Namanya kan ajal itu ya terakhirnya kan, akhir dari kehidupan seorang, itu namanya ajalnya. Jadi di sini disebut yutlaqu ala nihayatil muddah al muqaddarah, yaitu ditelakkan atau diumumkan atau disebutkan ala nihayati, selesainya masa yang telah ditentukan. Au ala nafsil muddah al muqaddarah kulliha, atau ya di atas jiwa yang ditentukan, yang sudah ditentukan semuanya. Jiwa kita ini ada ketentuannya, ada ketetapannya. Pada dunia laha ajal, dunia ini pun punya ajal juga. Ajalnya akan datang ketika hari kiamat. Yantahi biyaumil qiyamah, dunia akan berakhir dengan hari kiamat. Dunia akan berakhir dengan hari kiamat, dengan dunia yang kita lihat gemerlapnya, masya Allah ya, bangunan-bangunan yang begitu sangat indah, pesawat-pesawat, ya, kapal laut, mobil-mobil, sepeda motor, begitu sangat indah sekali. Tapi akan berakhir semuanya itu ketika hari kiamat. Allah SWT mengatakan, huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian Allah memutuskan atau menetapkan satu waktu, wa ajalun musamma indahu, wa ajalun musamma indahu, dan waktu yang telah ditentukan ya di sisi Allah SWT. Semua ada akhirnya, semua ada apa namanya ini, kehancurannya ya. Dalam surah Al-An'am ayat yang kedua. Wal umamu laha ajalun, umat-umat pun memiliki ajal-ajal. Umat pun ada ajal-ajalnya. Likulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya, ada masa terakhirnya, ada masa-masa berakhirnya gitu. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa diakhirkan sesaat pun dan tidak bisa dimajukan. Kalau ajal sudah datang, udah selesai, nggak bisa dimajukan, nggak bisa diakhirkan. Yunus ayat 49. Kullu ummatin laha ajalun tsumma tantahi kaifa syaa Allah.
semua umat ada ajalnya, kemudian dia akan berakhir ajalnya. Kaifa sya'allah, bagaimana Allah kehendaki. Semua kita ini akan berakhir, ya. Ada masa terakhirnya, ada masa berakhirnya. Tidak ada yang abadi di atas permukaan bumi ini, ya. Wa fi tarikhil muslimin, dan di dalam sejarah kaum muslimin, ad-daulatul umayyah laha tarikhun. Ya, Daulatul Umayyah, ya, kerajaan Bani Umayyah, ya, Ad-Daulah Umayyah, kerajaan Bani Umayyah, laha tarikh, memiliki sejarah, wantahat, dan telah berakhir. Thumma Daulah Abbasiyah, Daulah Abbasiyah, wantahat, selesai juga. Wa hakadha ghairuha, demikian juga ada selanjutnya. Kita lihat kerajaan-kerajaan dulu di Indonesia, Majapahit berakhir, Sriwijaya berakhir, apa lagi? Kerajaan apa lagi? Kerajaan Kutai Kartanegara berakhir. Kerajaan apa lagi? Kerajaan Mataram berakhir. Ya, semua berakhir. Berakhir, tinggal sejarah aja. Ya, wa kadzalika ajalul mukhtassah, wa kadzalika ajalul mukhtassatun bi kulli fardin mislu ma jaa fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga ajal khusus dengan semua individu. Seperti yang datang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. Apa? Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan malaikat untuk mencatatkan 4 perkara. Bi katbi rizqihi, menuliskan rezekinya, wa ajalihi, dan ajalnya. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim kan seorang seorang bayi yang dalam perut ibunya ketika sudah berumur 4 bulan, ketika ruh sudah ditiupkan, maka kan diperintahkan dengan 4 ini. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqin wa sa'id. Kan begitu. Yang menjadi saksi bahasa kita adalah ajalnya. Ditentukan masa berakhirnya kapan. Qala ta'ala, Allahumma SWT firman, wa ma kana li nafsi an tamuta illa bi'idznillah. Tidak satu jiwa pun yang meninggal kecuali dengan izin Allah. Kitabam muajjalah, sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan. Ali Imran ayat 145. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV. Sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Idzan, oleh karena itu, bi ayyi syai'in yamutul insan. Manusia mati dengan apa gitu. Oke, ajalnya sudah ada, artinya masa berakhirnya ada. Masa, kalau mungkin bahasa dalam dunia makanan, expired ya. Masa expirednya gitu. Masa berakhirnya ada gitu. Ya. Kapan manusia mati dengan apa? Kita lihat, huwa mayyitun bi ajalihi. Dia menjadi mayat atau dia menjadi mati karena ajalnya sudah tiba. Artinya waktu berakhirnya sudah tiba sebagaimana ditentukan oleh Allah. Karena ajal kita ini pasti dan nggak bisa keluar dari ketentuan itu. Engkau mati hari Selasa jam 5 lewat 2 menit, kejadiannya ini, tempatnya ini, begini peristiwanya. Oh, itu sudah dicatat rapi di Lauhul Mahfuz. Rapi sekali. Dan kita nggak bisa mengelak dari itu. Makanya di dalam hadis Nabi SAW, kalau orang itu mati di suatu tempat, Allah jadikan kebutuhannya di tempat itu. Luar biasa ya. Jadi semuanya menyesuaikan gitu. Contoh kita meninggal, saya meninggal umpamanya ya, kelak umpamanya di Masjidil Haram. Allah SWT jadikan saya hajah ke sana, ke Masjidil Haram. Ya, sedang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah begitu. Jadi maksud saya bahwa semua kita ini ditentukan oleh Allah SWT. Kapan dia mati, di mana dia mati. Kalau matinya umpamanya dia jauh di sini, sementara matinya di sana, pasti Allah jadikan kebutuhannya di sana sehingga dia datang ke sana dan disitulah dia berakhirnya gitu. Subhanallah. Semua saling menyesuaikan, mencocokkan sehingga ini berjalan sesuai yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa fil waqtil muhaddad, dan waktu yang sudah ditentukan. Allah SWT firman, wa ma kana li nafsi an tamuta illa bi idznillah, kitaban muajjala, dan tidak ada satu jiwa pun yang meninggal kecuali dengan izin Allah, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kitaban muajjala yaitu ketetapan atau ketentuan atau catatan yang sudah ditentukan. Al Imran 145.
Fal maktul mayitun bi ajalihi. Orang yang terbunuh itu mati dengan ajalnya. Hada inda ahli sunnah. Ini menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang yang terbunuh, maka dia mati kenapa? Karena ajalnya sudah tiba. Ah, begitu. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda pula dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah apa katanya? Fa innahum yaqulun, Mu'tazilah bilang begini, innal maktula qata'a al-qatil alaihi ajalah. Orang yang meninggal itu telah dipotong atau telah dipotong oleh orang yang membunuh ajalnya. Ajalnya udah dipotong gitu. Fayumkinu annahu saya'ishu mi'ata sanatin lakin i'tada alaihi al-qatil faqatalahu wa huwa ibnu 20 sanatan fadaya alaihi al-qatil 80 sanatan. Kata Mu'tazilah, ya, orang yang dibunuh itu meninggalnya karena pembunuhnya memotong ajalnya, ya, memotong ajalnya. Maka mungkin saja dia hidup, ya, 100 tahun. Tetapi orang yang membunuhnya ini berbuat kezaliman sehingga dia membunuhnya sementara waktu itu dia umurnya masih 20 tahun. Maka orang yang membunuh ini menyanyiakan umurnya 80 tahun. Itu menurut mereka. Ini pemahaman yang keliru, ya, Mu'tazilah seperti ini. Kalau Ahlus Sunnah gampang aja. Begitu walaupun dia anaknya baru 20 tahun tapi ajalnya udah tiba, udah selesai lah. Berarti jatah usia begitu yang dikasih oleh Allah SWT. Jangankan usia 20 tahun. Yang masih dalam janin pun ada yang meninggal. Bayangkan. Yang masih bayi meninggal gitu. Karena umurnya memang segitu ditentukan oleh Allah. Ajalnya sampai di situ. Nggak cukup usianya gitu, panjang-panjang. Maka kita bersyukur kepada Allah Taala. Sampai hari ini Allah SWT masih memberikan kita nyawa. Masih memberikan kita ruh. Kita masih hidup. Maka gunakan ruh nyawa ini untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk main-main. Bukan untuk maksiat. Nasihat ini kepada diri saya pribadi dan kemudian kepada seluruh para pemirsa Salam TV. A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi tidak seperti ini pemahaman. Ini Mu'tazilah ini keliru pemahamannya. Mengatakan, oh, orang yang bunuh ini yang memotong ajalnya, maka udah seharusnya dia bisa hidup 100 tahun. Jadi udah tinggal selesailah dia. Kita katakan tidak. Memang begitulah ajalnya. Begitulah. Tiba usianya cuma segitu. Jatah usianya. Jatah hidupnya cuma segitu. Jadi nggak akan bisa lebih. Na'udzubillahi minal jahalati wad dhalalah. Kita berlindung kepada Allah dari kebodohan dan kesesatan. Ini Mu'tazilah ini yang begitu dia. Balil maktul mayitun bi ajali. Orang yang mati itu, orang yang terbunuh itu meninggal karena ajalnya. Wal ajal ja'alallahu la liinqadhiha asbaban. Sementara ajal itu dijadikan oleh Allah SWT untuk ajal itu, untuk datangnya ajal beberapa sebab. Ya, artinya supaya ajal orang ini datang, tiba ajalnya, tiba waktu berakhirnya gitu. Ada sebabnya gitu, bukan tanpa sebab. Kita lihat, paminan nasi man yamutu bi asbabin sawawiyah la dakhla li ahadin minan nas fiha. Maka di antara manusia ada yang meninggal dengan sebab-sebab langit, ya, yang tidak ada intervensi seorang pun dari manusia padanya. Contoh, ya, umpamanya orang itu meninggal kesambar petir umpamanya. Ya, atau karena umpamanya diterpa angin atau apalah, ya, asbab samawiyah, ya. Atau kejatuhan bintang meteor umpama misalkan begitu. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ya, ajalnya datang ada sebabnya. Wa minha ma lahu sababun minan nas. Di antaranya ada juga sebab-sebab yang datang dari manusia. Jadi sebab-sebab langit tadi banyak ya, penyakit juga bisa segala macamnya, puting beliung segala macam bencana alam, banyaklah. Tapi di antaranya juga ada sebab yang dibuat oleh manusia, mislul maktul, orang yang terbunuh. Ya, karena orang yang terbunuh pasti ada yang membunuh. Jadi orang yang membunuh itu menjadi sebab kematiannya supaya datang ajalnya, berakhir usianya. Wa kullun fi kitabin mubin, semua itu telah tercatat dalam catatan yang nyata, artinya Lauhul Mahfuz. Ma'lumun li rabbil alamin, Allah tahu semuanya. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab, dan tidaklah diberi umur dari orang yang diberi umur, ya, tidaklah berumur dari orang yang diberi umur, dan tidak dikurangi dari umurnya illa fi kitabin, kecuali dalam catatan Allah SWT. Dalam surah Fatir ayat yang ke-11. Fal ajalu wal a'maru kulluha muqaddaratun. Maka ajal, ya, dan umur-umur semuanya itu ditentukan. Wadalatin nusus ala anna litulil umri, ya, wa qisarahu, ya, wa anna litulil umri wa qisarihi asbaban kauniyatan. Dan ajal dan umur itu semua ditentukan dan menunjukkan, nas-nas menunjukkan, Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasanya panjangnya umur dan pendeknya umur itu memiliki sebab-sebab yang kauniyah, ya, dan juga sebab-sebab syar'iyah, ya. Panjang usia orang itu ada sebabnya juga, pendek usia orang itu ada juga sebabnya begitu. Paminal asbab syar'iyah, sebab-sebab syar'i bisa kita tempuh
untuk memanjangkan usia silaturahim. Wa birrul walidain. Silaturahim dan berbakti kepada kedua orang tua. Itu menjadi sebab kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu. Tapi nanti kita bahas apakah usianya dulunya umpamanya 50 lalu karena dia ditambah 20 atau bagaimana prosesnya, kita lihat nanti ya penjelasannya. Di dalam Sahihain dalam Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal man ahabba an yubsata lahu fi rizqih, barang siapa yang berkeinginan mencintai dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, ya, dan diakhirkan baginya usianya, ya, dilapangkan rezekinya, diakhirkan baginya usianya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Barang siapa yang menyambung silaturahim karena Allah, maka rezekinya akan dilapangkan oleh Allah dan usianya bisa dipanjangkan. Wa fil hadis al-akhar, dan hadis yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yazidu fil umri illal birru, tidak ada yang bisa menambah, ya, tidak ada yang bisa menambah umur itu kecuali kebaikan. Wa tahqiq anna hadza la yunafil qadar, dan tahqiqnya, penjelasan pastinya bahwa ini tidak dinafikan qadar. Bagaimana bisa kebaikan katanya tidak bisa menambah umur kecuali kebaikan, kan begitu? Bagaimana, apakah seolah-olah takdir itu berubah sementara takdir itu sudah dicatatkan oleh Allah, ya, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi? Seperti ada kontradiksi. Gitu kan, sepertinya. Maka kita jawab tidak demikian. Tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertentangan di sini. Semuanya berjalan dengan sesuai, dan semuanya sesuai dengan tidak ada yang satu dengan yang lain bertentangan, tidak. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Falaysa ma'nahu anna hadza sabaqa fi ilmillahi wa kitabatihi anna umrahu sittuna sanatan. Falaysa ma'nahu, bukanlah maknanya bahwa ini telah terdahulu dalam ilmu Allah dan catatannya Allah, dalam ilmu Allah dan catatannya Allah bahwa umurnya itu 60 tahun. Summa yahdusu annahu yaburu biwalidayhi, kemudian dia berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Fayuzadu fi umrihi, maka ditambahkan kepada umurnya. Lah, bukan itu. Bukan begitu. Jadi bukan begini sistemnya. Jadi bukan seperti ini, bahwa Allah SWT umurnya ini 60 umpamanya. Lalu karena dia berbuat kebaikan, silaturahim dan lain-lain, lalu umurnya ditambahkan. Bukan begitu. Bal hadza alladhi wasala rahimahu wa maddallahu fi umrihi jazaan lahu. Bahkan bukan begitu maknanya, bukan. Tapi ini orang ini yang menyambung tali silaturahimnya dan Allah panjangkan dalam umurnya itu sebagai balasan terhadap dirinya. Qad sabaqa fi ilmillahi wa fi kitabati annahu yatul umruhu bihadza sabab, dan telah tercatat dalam ilmu Allah bahwa orang ini akan bertambah usianya dengan sebab ini. Wa kull umur jariyatun ala asbab wal musabbibat, dan semua perkara itu berjalan, ya, di atas sebab-sebabnya dan akibat-akibatnya. Wa mundarijatun fi qadrillahi tam, dan semuanya masuk dalam ketetapan Allah SWT yang sempurna. Jadi begini maksudnya. Kan kita katakan tadi sebab-sebab syar'i usia itu bertambah kenapa? Ada dua kan? Yaitu menyambung tali silaturahim, ya, menyambung tali silaturahim dan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, kan gitu. Birri walidain. Nyambung silaturahim itu artinya dengan kerabat kita, baik dari ayah dan dari ibu, kan begitu. Oke. Pertanyaannya, ini bagaimana kita memaknainya? Apakah orang-orang itu tadinya umurnya 40 tahun lalu ditambah karena dia berbuat baik begitu? Atau bagaimana menarasikannya atau menjelaskannya bagaimana? Penjelasannya bahwa silaturahim dan berbuat baik kepada orang tua itu menjadi sebab umurnya ditambahkan. Dan itu sudah dicatat oleh Allah bahwa di dalam catatannya orang ini akan bertambah usianya jika dia bertambah usianya 20 tahun jika dia menyambung silaturahim dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu. Jadi sudah ada kian sudah ada kian catatannya, bukan hari ini ditambah yang data sebelumnya nggak ada lalu diadakan istilahnya ditambahi, enggak. Data itu sudah ada, data itunya sudah ada, lengkap sudah, ya. Nggak ada takdir itu dicatat ulang lagi, ditambahi, nggak ada pengeditan gitu lah kira-kira. Karena ajal itu sudah ditentukan oleh Allah jauh-jauh hari. Kapan itu? 50.000 tahun loh sebelum menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan kita, kapan Allah ciptakan langit dan bumi? Wallahu alam, nggak ada yang tahu. Ternyata takdir jauh sebelum itu lagi, 50.000 tahun. 50.000 tahun loh, 1.000 tahun aja berat. Lama, ya kan? Apalagi 50.000 tahun. Subhanallah. Jadi, apa yang kita alami hari ini udah dicatat oleh Allah SWT. Kapan?
50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau adalah hari ini orang bertambah usia jadi begitu, itu udah dicatat oleh Allah gitu. Bukan nggak dicatat. Tapi itu dicatat dengan ketentuan. Ini kalau orang ini berbuat begini, maka dia begini. Orang ini begini, maka ini begini. Begitu ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an, ya. Itulah karena itu apa namanya ini semuanya sebenarnya ya kembali kepada ajal dan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya apa yang akan terjadi kepada seseorang itu. Kemudian wahada kulluhu yarji' ilal iman bil qadari ahadi usulul al iman. Ini semuanya kembali kepada iman dengan al qadar, salah satu prinsip-prinsip ataupun apa namanya ini usul, yaitu pokok-pokok keimanan yang 6. Kita tahu bahwa rukun iman yang 6 itu kan 6 memang kan, al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa mal akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Jadi terkait dengan ajal ini tentu terkait dengan takdir. Beriman kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Ya, yuridu taqrir al-asla asadis, sebenarnya muallif ataupun pengarang buku ini mencoba menjelaskan bolak-balik tentang terkait dengan takdir ini. Beliau ingin menekankan akan pentingnya al-asla asadis, yaitu prinsip ke-6 ataupun asal pokok iman yang ke-6, yaitu beriman kepada takdir. Wa in kana yusanni wa yuraddil kalam fil qadar, meskipun beliau akan sayustanni, yaitu dia akan mengulanginya kembali nanti terkait dengan al-qadar ini pada pembahasan sebelumnya. Intinya bahwa apa hubungannya dengan qadar ini Pak Ustaz dengan ilmu Allah? Ya jelas punya hubungan, karena Allah SWT mencatat semuanya dengan ilmu Allah SWT yang tidak terbatas. Ilmu Allah sangat luas, yang mengetahui segala secara rinci, ya. Termasuk ajal kita telah dicatat oleh Allah SWT. Ajal saya sudah ditentukan. Ajal kameramen ini sudah ditentukan. Ajal semua sudah ditentukan. Ajal kita artinya masa berakhir seorang itu. Kalau istilah kita sekarang expirednya gitu. Ada limitnya. Tidak ada manusia yang kekal abadi di atas permukaan bumi ini. Suatu saat semua kita akan kembali kepada Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini ya milik Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa semua takdir kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk waktu kita sudah di kandungan ibu kita, diperintahkan dengan 4 biamri bi kitabi rizqihi, rizkinya, kemudian ajalnya, kemudian amalnya, dan baik dan buruknya. Sekiranya itu ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk ketemu dengan pembahasan berikutnya insyaallah taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallama. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.